Pernah kebayang nggak sih gimana proses pengumpulan zakat di Indonesia itu berevolusi? Di sesi pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah sebuah transformasi yang luar biasa. Kita nggak lagi cuma bicara soal tradisi di masjid kampung, tapi soal sebuah profesi sungguhan yang diatur ketat oleh negara. Ini tuh perjalanan panjang, dari sekedar kewajiban moral menuju tata kelola profesional berskala nasional. Yuk, kita mulai! Biar gampang ngikutin alurnya, kita udah siapin semacam peta jalan di layar. Kita bakal mulai dari kenalan sama siapa sih amil zakat itu, apa aja syarat dan tugasnya, lalu kita naik ke level nasional untuk melihat lembaga pengelolanya, aturan ketat buat anggota Basnas, dan ditutup dengan urusan sertifikasi profesionalnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita perhatikan dulu di level individu untuk benar-benar kenal siapa sebenarnya amil zakat ini. Kalau selama ini Anda mikir amil zakat itu cuma relawan yang kebetulan lagi ada waktu luang, wah itu kurang tepat. Amil zakat ini adalah pengelola amal Islam yang diakui secara resmi loh. Legalitasnya jelas banget. Mereka bisa diangkat langsung oleh pemerintah atau kalau dibentuk oleh masyarakat, mereka tetap wajib mengantongi pengesahan resmi dari pemerintah. Jadi posisinya sangat kuat secara hukum. Nah, selain legalitas negara, peran ini juga punya bobot religius yang dalam banget. Kalau kita lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 8 tahun 2011, di situ ditegaskan kalau amil adalah pihak yang diangkat pemerintah untuk mengelola ibadah zakat. Artinya apa? Mengelola zakat itu tugas berdimensi ganda. Satu sisi, tanggung jawab mutlak ke negara, dan di sisi lain, yang lebih tinggi lagi, tanggung jawab langsung kepada syariat agama. Sekarang di bagian kedua, kita bakal bahas apa aja sih yang dibutuhin buat memikul tanggung jawab sebesar itu. Satu hal yang pasti, niat baik aja nggak cukup. Untuk jadi seorang amil, ada 4 syarat utama yang nggak bisa ditawar. Pastinya beragama Islam, lalu harus mukalaf yang artinya dewasa dan berakal sehat, punya sifat amanah atau sangat bisa dipercaya, dan ini yang krusial, wajib punya pengetahuan mendalam soal hukum-hukum zakat. Jadi, kebaikan hati itu harus selalu dibarengi dengan kompetensi teknis yang mumpuni. Terus gimana dengan keseharian mereka? Ternyata, tugas amil itu diatur dalam 3 tahapan kerja yang sangat rapi, jauh lebih ribet dari sekedar nerima dan bagi-bagi uang tunai. Pertama, ada tahap pengumpulan, di mana mereka harus mendata wajib zakat secara akurat sampai menentukan tarif dan nisabnya. Kedua, pemeliharaan, yaitu mengamankan harta umat tersebut. Dan ketiga, pendistribusian kepada mustahik yang berhak, tentunya dengan sistem pelaporan yang super transparan. Mungkin Anda bertanya-tanya, terus mereka digaji nggak sih? Jawabannya, iya. Syariat dan aturan kita sangat adil. Amil berhak atas 1/8 dari zakat yang dikumpulkan sebagai upah wajar mereka. Tapi tunggu dulu, ada pengecualian ketat. Aturan ini melarang keras yang namanya bayaran ganda. Kalau amil tersebut udah nerima gaji rutin dari negara atau lembaga swasta, hak 1/8 tadi otomatis gugur. Benar-benar dijaga banget integritas dana umat ini. Oke, kita beranjak ke bagian ketiga. Mari kita lihat ke level makro untuk memahami sistem pengelolaannya di tingkat nasional. Coba perhatikan lambang kepresidenan pada dokumen ini. Ini penanda penting banget. Kita nggak lagi bicara soal inisiatif swadaya RT atau RW, tapi ini udah jadi urusan hukum tata negara. Lewat peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, negara resmi turun tangan langsung buat mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan zakat secara nasional. Serius banget kan? Di level ini, hierarkinya dibagi dengan sangat rapi. Di puncaknya ada BZNS atau Badan Amil Zakat Nasional. Ini lembaga pemerintah yang pegang kendali utama secara nasional. Di sisi lain, kita juga punya LAS atau Lembaga Amil Zakat. Nah, LAS ini inisiatif yang dibentuk oleh masyarakat, tapi punya tugas legal buat ngebantu proses distribusi. Keduanya jalan bareng, saling melengkapi dalam satu ekosistem zakat yang solid. Nah, kalau kita intip ke dalam struktur Basnas sendiri, ada yang namanya UPZ atau Unit Pengumpul Zakat. Anda bisa bayangin, UPZ ini kayak perpanjangan tangan atau ujung tombak operasionalnya Basnas. Mereka inilah yang langsung terjun ke masyarakat lokal, instansi, atau komunitas-komunitas. Fokus mereka murni untuk ngebantu kelancaran di tahap awal banget, yaitu proses pengumpulan zakat. Lanjut ke bagian keempat. Dengan institusi sebesar itu, wajar kalau orang-orang yang memimpinnya diawasi dengan luar biasa ketat. Coba perhatikan komposisi ini. Ada 11 kursi kepemimpinan di Basnas dan pembagiannya itu sangat seimbang. 8 orang mewakili masyarakat seperti ulama, profesional, dan tokoh Islam, 3 sisanya dari unsur pemerintah,
perwakilan dari Kementerian Agama, Dalam Negeri, dan Keuangan. Formula ini menurut saya brilian sih, karena memastikan suara umat benar-benar terwakili, tapi di saat yang sama pengawasan dari negara tetap jalan terus. Dan jangan salah, masuk jadi pimpinan Bezenas itu seleksinya nggak main-main. Reputasi hukum dan publiknya harus bersih tanpa celah. Minimal usianya 40 tahun. Terus, mereka mutlak dilarang terafiliasi dengan partai politik manapun. Catatan kriminalnya juga harus bersih, nggak pernah dihukum penjara 5 tahun atau lebih. Masa jabatan mereka juga dibatasi, maksimal cuma 2 kali masa jabatan atau 5 tahun per periode. Nggak bisa sembarangan orang pokoknya. Bukan cuma masuknya yang susah, aturan bertahan di dalamnya juga tanpa kompromi. Protokol pemberhentian itu tegas banget. Seorang anggota bisa langsung didepak kalau bolos tanpa izin selama 90 hari berturut-turut, pindah agama, jadi warga negara asing, atau ketahuan gabung partai politik. Sama sekali nggak ada ruang buat toleransi kalau integritas dan loyalitas mereka udah mulai goyah. Terakhir, di bagian kelima, kita akan melihat gimana standar yang tinggi tadi diwujudkan dalam bentuk profesionalisme sehari-hari. Tahun 2026 bakal jadi tonggak sejarah yang krusial. Kenapa? Karena Baznas menyelenggarakan sertifikasi skema kualifikasi 3 secara besar-besaran. Ini bukan sekedar pelatihan biasa loh, ini adalah langkah masif buat menyamakan standar dan kompetensi setiap amil zakat di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, standarnya bakal sama. Dan buat ngebuktiin kalau ini serius, nilai ini adalah biaya nyata untuk sertifikasi selama 4 hari. Konsep profesionalisme nggak lagi sekedar kata-kata manis. Lembaga-lembaga pengelola zakat beneran keluar uang investasi sebesar ini buat mastiin staf mereka itu punya kompetensi sungguh-sungguhan untuk melayani masyarakat. Program ini dilatih langsung sama pakar bersertifikat BNSP dengan tujuan akhir yang sangat jelas, menstandarisasi kompetensi secara legal, bikin semua prosesnya akuntabel, dan pastinya mendongkrak kepercayaan publik. Tujuan besarnya adalah mengubah perspektif kita bahwa manajemen zakat itu sekarang udah jadi sebuah profesi dan pilihan karir yang sangat menjanjikan dan profesional. Melihat semua ini, rasanya luar biasa ya, menyadari betapa ketat dan terukurnya proses pengelolaan dana umat saat ini. Ini membawa kita pada satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Mengetahui bahwa zakat Anda kini dikelola oleh profesional bersertifikat BNSP dan diatur langsung oleh peraturan presiden yang ketat, bagaimana hal ini mengubah perspektif Anda saat menyalurkan zakat hari ini?